biasa tanpa lukisan, beratap jerami beralaskan tanah. Namun semua punya kita, memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pada rumah kita, tanpa ahli, tanpa pelatih. Oh, oh, hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua ini punya kita, memang semua ini milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Oh, lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Oh, oh, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Keren sekali ya teman-teman. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang gemuruh untuk performance dari teman-teman kita. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sesi seminar yang ketiga yang akan ditanggapi oleh Ibu Risa Permana Deli, PhD. Dengan pemateri Ayara Banukusuma, Fahla Nabila, Nakini Bunga Cinta Pertiwi, Ade Gilang Alparizi, Dewi Sari Astuti, dan saya sendiri, Anissa Meilani.
Ini nggak mau dipersilakan kita, Mas. Kepada pemateri dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Gak ada suaranya. Cek. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ayara Bandung Kusuma. Saya adalah seorang transgender laki-laki. Saya lahir sebagai seorang perempuan, tapi kemudian mengidentifikasi diri saya sebagai seorang trans laki-laki. Jadi saya bukan Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan Telat. memasuki ruangan teater. Udah telat Bing, gak apa-apa, gue udah mulai. Oke. Jadi saya bukan transpuan ya, karena banyak banget bahkan teman-teman saya satu angkatan itu mengira saya itu adalah seorang transpuan, tapi itu adalah satu identitas yang berbeda gitu. Oke, judul penelitian saya sebelumnya itu yang udah saya share itu adalah reproduction of transgender film gitu. Tapi tadi malam ketika saya mulai meresapi kembali tentang apa yang akan saya bawakan hari ini, terus juga membaca kembali makalah saya yang kayaknya isinya lebih banyak curhatnya dibanding literatur reviewnya, akhirnya saya menentukan satu judul yang mungkin lebih relevan, yaitu Layar yang Tak Jujur, Studi Kualitatif Representasi Transgender dalam Produksi Film di Indonesia. Layar yang tak jujur. Kenapa layar tidak jujur? Pertama kali saya mengawali ide penelitian ini karena kemudian saya menyadari bahwa ternyata film itu fungsinya mirip seperti buku gitu, di mana film itu sebagai sebuah jendela informasi dan juga pengetahuan gitu. Dan itu juga ditegaskan oleh Dennis McQuell dalam bukunya yang berjudul Teori Komunikasi Massa. Dia mengatakan bahwa banyak sekali informasi tentang peristiwa dan juga kondisi masyarakat dari berbagai belahan dunia itu dapat dilihat melalui sebuah film. Dan saya mempelajari tentang gender dan juga seksualitas itu, mengetahuinya itu pertama kali itu ketika saya menonton film-film seperti Lovely Man, terus juga menonton film Madam X, Arisan, terus juga Realita Cinta and Rock and Roll. Semua film-film yang di dalamnya itu berani untuk mengangkat isu tentang gender dan juga seksualitas. Terutama di dalam film-film itu ada tokoh-tokoh atau karakter transgender. Tapi kemudian belakangan ini saya bertemu dengan beberapa filmmaker yang seperti saya. Filmmaker muda yang punya semangat untuk bikin film yang mengangkat isu tentang transgender gitu. Kalau saya sendiri, kenapa saya sering mengangkat film dengan isu itu? Karena saya adalah bagian dari komunitas tersebut. Jadi saya perlu untuk menyuarakan isu saya sendiri gitu. Tapi ketika saya pertanyakan itu kepada kawan-kawan saya yang lain, mereka menjawab bahwa iya, gue mau bikin film ini karena gue tertarik dengan isunya gitu. Gue pengen gue peduli dengan isunya, gue pengen stigma dan juga diskriminasi untuk komunitas trans itu bisa berkurang, kalau bisa menghilang sekalian gitu. Dan ada satu jawaban yang sangat menarik yang sering sekali saya dengar itu adalah mereka ingin membawa film-film ini ke festival-festival. Membawa film ini ke festival-festival. Siapa yang membawa film ini? Ya tentunya adalah filmmaker ya gitu. Siapa yang isunya kemudian dibawa? Yaitu adalah si transgendernya. Lalu siapa yang kemudian menuliskan cerita dan juga skenario filmnya? Ya pasti adalah filmmakernya. Gitu. Jadi sebagian besar dari mereka itu datang pasti udah dengan satu skrip yang udah jadi udah gak bisa diganggu gugat tuh. Biasanya mereka pasti tinggal minta tolong aku untuk kayak siapa ya kira-kira pemain trans yang cocok untuk di film ini. Kayak gitu. Jadi skripnya itu udah benar-benar gak bisa diganggu gugat. Tapi kemudian muncul satu pertanyaan dariku. Apakah kamu punya teman transgender? Gitu. Karena dia datang dengan satu skrip yang sudah selesai dibuat. Lalu 3 orang mahasiswa yang kebetulan datang dari universitas yang juga berbeda-beda. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya teman transgender sama sekali.
Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, yang saya berikan kepada mereka adalah, kalau kayak gitu bagaimana kamu bisa menuliskan skenario itu sampai selesai gitu, dengan menggunakan perspektif dari transgender. Sedangkan kamu sendiri aja nggak punya kawan transgender gitu. Nah, dari situlah kemudian 3 mahasiswa itu menjawab kalau mereka memiliki satu referensi yang membuat mereka bisa menyelesaikan skenario itu, yaitu film Lovely Man. Sebagian dari mereka hanya menjawab satu referensi film, yaitu Lovely Man. Apakah film yang selama ini kita anggap sebagai film yang cukup progresif bagi visibilitas transgender sebenarnya udah cukup representatif? Bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang filmmaker yang kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab yang besar untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Apakah pengetahuan yang kita punya itu sudah cukup untuk diberikan kepada penonton yang lebih luas lagi? Nah, jadi tujuan penelitian saya, boleh Bim? Adalah untuk mengkaji proses pengembangan film bertema transgender di Indonesia dan menganalisis representasi transgender dalam film, serta menggali persepsi dan kebutuhan komunitas transgender terhadap representasi yang lebih inklusif dan bebas bias. Kenapa penelitian ini penting sekali untuk dilakukan? Nextnya. Terkadang kita sebagai filmmaker, aku melihat dalam diriku sendiri juga, kita sebagai filmmaker itu terkadang kita datang dengan sebuah ide yang sangat besar gitu. Kita udah tahu kita mau bikin film, mau bikin kayak gini, nanti ceritanya kayak gini. Nah, tapi pertanyaannya ketika kita dihadapkan kepada komunitas atau orang-orang yang kemudian isu yang kita angkat, apakah kita kembali mempertanyakan kepada mereka, apakah kita mempertanyakan kembali kepada mereka, apakah kegelisahan yang sebenarnya mereka rasakan, atau kita pertanyakan kembali, ada nggak sih cerita yang menarik yang bisa diangkat dari mereka, yang mungkin kemudian bisa kita bagikan kepada publik, kayak gitu. Kadang kita sering luput untuk menanyakan hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tentunya sebagai upaya untuk memberikan ruang bagi transgender yang memiliki cerita untuk diangkat menjadi film yang sesuai dengan realita yang mereka hadapi. Dan penelitian ini juga penting dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mempertahankan tujuan film sebagai jendela informasi dan pengetahuan yang inklusif serta berpihak kepada kelompok rentan, dalam hal ini adalah transgender. Jadi untuk memulai ini semua, saya ada 2 pertanyaan penelitian. Boleh nextnya. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan film yang mengangkat isu dan tokoh transgender yang dilakukan oleh pembuat film di Indonesia, dan bagaimana persepsi kelompok transgender melihat film yang merepresentasikan isu dan tokoh transgender di Indonesia. Gitu. Nextnya, metodologinya adalah kualitatif dengan pengumpulan datanya itu adalah wawancara, FGD, observasi, partisipasi, dan peninjauan literatur. Nextnya, untuk landasan teori yang saya gunakan, sejauh ini saya masih mempelajari 3 landasan teori ini dulu, tapi mungkin nextnya ke depannya akan bertambah lagi gitu. Yang pertama adalah the gaze theory. Saya menggunakan teori ini karena teori ini merujuk pada cara pandang atau perspektif dalam melihat atau merepresentasikan seseorang atau objek dalam sebuah peristiwa. Itu dimana Mulvey sendiri juga mengatakan bahwa perempuan itu dalam sebuah film itu diperlakukan sebagai objek dari laki-laki. Gitu. Dimana itu semua itu semua memperkuat hierarki gender, di mana laki-laki itu ada pada posisi subjek yang aktif gitu, sedangkan perempuan itu sebagai subjek yang posisinya pasif gitu. Lalu bagaimana dengan transgender yang nggak ada di satu garis biner tersebut gitu? Tentunya gambar-gambar yang mereka ciptakan itu malah justru menyenangkan bagi laki-laki. Jadi nanti berawal dari saya memperdalam the gaze theory ini, saya nanti mungkin akan lebih lagi mempelajari tentang trans gaze yang diperkenalkan oleh Judith Jack. Lalu dengan feminist teori ini, saya menggunakan ini tentunya untuk mengkritik bagaimana film itu seringkali menggunakan stereotip dalam karakter-karakter trans tersebut gitu. Contohnya karakter trans itu nggak jauh-jauh dari pekerjaan seks gitu. Jadi kita melihat bahwa
itu semua jadi kompleksitas karakternya trans itu semakin menyempit gitu. Jadi dari situ juga kita bisa mengevaluasi gitu. Apakah karakter trans ini diberikan agensi atas cerita mereka sendiri atau justru hanya melayani narasi dari cisgender tersebut. Dan yang terakhir representation theory. Ini saya gunakan untuk memahami gitu bagaimana kemudian identitas transgender ini sebenarnya sudah terwakili belum sih dalam sebuah layar gitu. Dan bagaimana dampaknya terhadap audiens. Dan apakah narasi yang selama ini sudah diciptakan itu sudah cukup otentik atau justru malah memperkuat dari cis heteronormatif di mana perspektif cisgender itu sendiri mendominasi penggambaran dari sosok transgender. Oke, udah 10 menit. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Fahla. Oke, halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Fahla Nabila, mahasiswa pasca IKJ dengan minat penciptaan. Terima kasih kepada seluruh yang terhormat yang sudah hadir pada seminar kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan isu terkait pelecehan seksual di industri kreatif, khususnya di film dan periklanan yang berjudul Ruang Kosong. Nah, Ruang Kosong ini kenapa saya ambil sebagai judul? Karena ini adalah sebuah analogi kekosongan yang dirasakan oleh korban pelecehan seksual, di mana mereka merasa sendiri, mereka merasa ada perasaan terisolasi di dalam dirinya sendiri, dan mereka tidak bisa mendapatkan hak aman serta nyamannya, di mana ketika kita berada di industri kreatif harusnya kita bisa memiliki wadah atau tempat untuk bisa mengekspresikan diri dan mengekspresikan segala kreativitas yang ada. Nah, kenapa pelecehan seksual di industri film dan iklan ini menjadi penting dan ingin saya sampaikan di tugas akhir saya? Karena yang pertama adalah saya seorang perempuan yang bekerja di lingkungan kreatif khususnya film dan periklanan. Ketika saya mencoba merefleksikan diri terhadap isu ini, saya menyadari ada beberapa bentuk pelecehan verbal yang selama 2 tahun ini seringkali saya dengar dan saya terima sendiri. Dari situ saya merasa harus ada awareness yang lebih tinggi terkait isu pelecehan seksual ini, karena kadang di lingkungannya sendiri orang-orang masih menormalisasi bahwa pelecehan seksual ini yang bentuknya verbal adalah bercanda-bercandaan atau lelucon yang untuk mengisi waktu luang aja, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, pelecehan seksual di industri kreatif film dan iklan ini kenapa sih bisa terjadi? Yang pertama karena ada dinamika dan ketimpangan kekuasaan, di mana produksi lingkungan atau industri syuting ini adalah sebuah produksi massal, di mana banyak tanggung jawab serta kreativitas antar individu yang harus dikoordinasikan. Nah, dari situ ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di industri. Yang pertama adalah skala produksi dan hierarki yang jelas. Jadi ketika kita melakukan kegiatan syuting di film dan iklan, di situ kita sudah punya hierarki tertinggi yang jelas, di mana ada sutradara, produser, dan chief-chief dari berbagai divisinya. Nah, dari situ kadang muncullah ketimpangan-ketimpangan kekuasaan yang tidak diinginkan. Nah, selain itu ada juga networking dan kesempatan, di mana kadang ketika kita melakukan sebuah produksi, kita bisa mendapatkan job tersebut karena adanya kedekatan antar divisi atau saya dengan tim produksi yang lain, kurang lebih seperti itu. Nah, kadang hal-hal kecil itu dijadikan kesempatan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan seksual dengan berbagai bentuk. Selain itu ada
kompleksitas tugas dan lintas disiplin di mana ketika kita sedang bekerja kita ini sebagai tim harus mengkoordinasikan dan berbicara terhadap berbagai lintas divisi. Jadi di situ ada intensitas yang menimbulkan adanya pelecehan-pelecehan tersebut. Selain itu kalau di film kan memang kita punya waktu yang cukup lama ya untuk syuting. Jadi di situ ada intensitas dari mulai bercandaan dan lain-lain hingga akhirnya kadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti bentuk-bentuk pelecehan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang kedua adanya budaya toksik di mana industri kreatif ini kan memang bebas ya, maksudnya di dalam ruang lingkup kreatif kita bebas berekspresi dan melakukan apapun. Tetapi kadang orang merasa bias dengan kebebasan yang ada di mana hal-hal yang sebenarnya perlu kita perhatikan seperti pelecehan ini akhirnya mereka menganggap itu adalah sebuah lelucon-lelucon atau memang ya udah deh ini adalah sebuah bercandaan yang sifatnya bukan sebagai pelecehan. Sedangkan kalau dari sisi korban mungkin ketika sebut saja misal saya sebagai korban, ketika kita menjadi korban terus kita bertemu dengan orang yang menganggap bahwa lelucon seksis itu adalah bentuk sebuah hiburan, tetapi saya tidak hidup di lingkungan yang sama dengan pelaku tersebut, otomatis saya akan concern bahwa hal yang mereka katakan itu adalah sebuah bentuk pelecehan. Kurang lebih seperti itu. Boleh next. Nah dari situ akhirnya saya melakukan sebuah riset kepada 21 responden di mana bisa kita lihat tabelnya di sini, diagramnya, bahwa kebanyakan para korban atau seseorang yang mengetahui isu terkait pelecehan seksual ini 76%-nya adalah perempuan dan 26%-nya adalah laki-laki. Mereka mengetahui dan sadar terhadap isu pelecehan seksual yang terjadi di ruang lingkup kreatif. Yang kedua dengan range usia 20 sampai 30 tahun itu ada di sekitar 20%. Terus yang tertinggi itu yang tertinggi itu di 20 sampai 30%, sisanya paling sedikit di 30 sampai 40%. Kebetulan saya masih membuat survei ini secara luas, jadi tidak spesifik di bidang film. Ada beberapa bidang kreatif yang lain juga, cuma memang pada saat ini dari data yang saya punya, film dan iklan ini menduduki tempat tertinggi di mana mereka mengetahui isu tersebut dan punya berbagai cerita terkait isu pelecehan seksualnya sendiri. Saya ambil 2 sampel penceritaan dari responden saya. Yang pertama ada kalimat beberapa kali dia diminta untuk berhubungan seksual dengan diiming-imingi uang atau jabatan. Nah dari situ kita bisa melihat adanya ketimpangan kekuasaan dari seseorang yang memiliki hierarki di atas responden saya tersebut. Yang kedua ini terjadi di ruang lingkup iklan komersial dan terjadi sesama talent di mana ada seorang talent wanita ketika sedang break shooting dia ditanya tiba-tiba mendapatkan pertanyaan tidak sopan yang bentuknya privacy seperti lo udah nggak perawan ya. Dari situ dia diam dan tidak menjawab kalimat tersebut, tetapi pelaku tersebut tetap memberi pertanyaan lain seperti, oh gue udah bisa lihat kok dari lu, muka lu kelihatan udah gak perawan dan lain-lain. Akhirnya dari situ dia coba untuk memberi tahu kepada kru dan orang-orang yang ada di sana, tetapi krunya pun membungkam dan berpikir udah deh ini bukan sebuah perkara yang harus dipermasalahkan. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next. Nah dari situ akhirnya saya membuat sebuah eksperimen karya yang bentuknya memang seni audiovisual. Saya menggunakan overhead proyektor sebagai media. Boleh di next Mas Bimo. Nah saya membuat berbagai bentuk lingkaran sebagai simbolis bahwa pelecehan seksual ini adalah sesuatu yang terus berputar dan melingkar. Di sini saya kasih juga audio penceritaan. Boleh di play. Ini narasi penceritaan salah satu narasumber saya.
Halo, saya mau cerita tentang beberapa pengalaman tidak mengenakan yang nggak cuma 1 atau 2 kali saya terima. Pernah dengar soal seksual harassment di industri kreatif kan? Kebetulan, aku bekerja di industri kreatif film, iklan, sebagai mohon makeup maaf karena artist. waktunya sudah Saya hampir menggunakan habis. hijab, Jadi tapi ternyata kita next aja. Oke, dari sebuah karya yang berbentuk eksperimen tadi, akhirnya saya akan membuat karya yang bentuknya masih tetap eksperimen, tetapi mungkin tidak menggunakan overhead proyektor sebagai media. Dan saya tetap menyuarakan isu terkait pelecehan seksual yang terjadi di industri film dan periklanan, khususnya awareness untuk para pelaku kreatif maupun masyarakat luas. Karena ketika saya ketahui bahwa banyak orang yang masih tidak tahu berbagai bentuk pelecehannya sendiri dan mereka menganggap bahwa bercandaan-bercandaan atau lelucon yang berbau seksis itu adalah sebuah kalimat yang wajar dan pantas untuk dibicarakan. Terima kasih. Selanjutnya teman saya yang sangat cantik Nakini, boleh? Baik, terima kasih Fahla. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini saya ingin mempresentasikan peran orang tua guna membangun hubungan sosial anak pengidap autis dengan eksperimen kolaborasi ibu dan anak. Baik, saya jelasin dulu. Untuk autisme ini merupakan suatu kondisi perkembangan yang mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan berinteraksi. Gangguan spektrum autis atau yang biasa kita kenal dengan ASD meliputi berbagai tingkatan keparahan, dari yang ringan sampai yang berat. Gejala umum autis ini meliputi kesulitan dalam komunikasi sosial, pola perilaku yang terbatas dan berulang, serta tantangan dalam memahami dan menanggapi lingkungan sekitar. Nah, kemudian kenapa saya memilih topik ini? Ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup disabilitas, yang mana yang paling utama adalah bullying dan diskriminasi kepada anak-anak disabilitas itu masih amat sangat besar, khususnya di sosial media. Saya sempat melakukan beberapa riset bahwa ternyata yang paling marak melakukan bullying tersebut adalah di usia sekolah. Hal tersebut kan justru menjadi concern karena mereka ini anak-anak yang ingin dididik untuk menjadi penerus bangsa gitu, tetapi mereka tidak dapat memberhentikan diskriminasi tersebut gitu, sehingga saya merasa ini concern dan merasa harus dicegah dari dini gitu. Kemudian masih banyak yang beranggapan bahwa disabilitas itu merupakan kutukan atau karena orang tuanya lalai, kebanyakan makan Indomie dan segala macamnya gitu. Kemudian kalimat autis masih sering dilontarkan kepada orang karena misalnya temennya sibuk sendiri gitu, jadi kayak autis lu gitu. Nah itu tuh bukan sesuatu ejekan yang elok gitu ya. Kemudian akhirnya dari situ anak-anak disabilitas ini dikotak-kotakan dengan yang normal gitu. Padahal mereka ini punya kelebihan yang belum tentu kita juga miliki gitu. Nah, hal tersebut jadi merembet ke perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini takut untuk menerima anak-anak disabilitas karena stigma anak disabilitas yang tidak bisa apa-apa. Boleh di next? Padahal anak disabilitas itu dilindungi dengan dasar hukum yang mewajibkan pekerjaan, yang mana ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dan yang lebih spesifik lagi ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasal 53 ayat 2 yang berbunyi perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Nah, apakah undang-undang ini bekerja? Bisa di next? Ternyata tidak, karena saya mengambil sampling di Jawa Barat, masih di bawah 20% perusahaan mau mempekerjakan anak-anak disabilitas karena mereka masih
termakan dengan isu anak disabilitas itu sulit untuk dipenuhi gitu, kayak fasilitas perusahaan mereka merasa tidak dapat mencakup hal tersebut. Kemudian mereka juga takut menambah biaya untuk menambah helper, untuk memperlengkap fasilitas dan macam-macam. Nah, bisa di next. Ya. Nah, kita fokuskan kepada autis terlebih dahulu ya, karena kan disabilitas itu amat sangat luas. Jadi untuk autis sendiri mereka punya 3 tingkat keparahan, yang mana di level 1 ini sangat membutuhkan bantuan substansial. Mereka sangat sulit dalam menjalin komunikasi dan sosial. Kemudian perilaku repetitif dan keterbatasan dalam berkegiatan itu masih amat sangat terbatas. Nah, kemudian di level 2 mereka memerlukan bantuan substansial. Dalam level ini komunikasi dan sosialnya sudah sedikit berkembang dengan perilaku repetitif yang cenderung masih kaku, tapi masih dapat lebih baik dibandingkan level 2. Nah, yang terakhir ada level 3 yang memerlukan bantuan. Secara komunikasi dan sosial, anak-anak autis di level 3 ini sudah mampu berkomunikasi 2 arah dan bisa mengikuti instruksi yang lebih mudah gitu. Jadi menurut saya di perusahaan ini, untuk yang banyak alasan untuk perusahaan susah menerima anak autis di level 3 ini, menurut saya amat sangat mumpuni untuk bekerja. Nah, terus bagaimana di level 1 dan level 2? Bisa di next. Nah, inilah yang saya tekankan, bahwa peranan orang tua ini pada anak disabilitas amat sangat krusial, karena pada saat kelahiran mereka akan sangat terus kebergantungan bersama orang tua. Nah, gimana untuk peranan orang tua sehingga dapat mencapai potensi terbaik anak? Menurut pepatah, it takes a village to raise a child, yang mana orang tua harus dapat berkoordinasi dengan lingkungan seperti terapis, guru, dan segala macamnya untuk dapat menunjang potensi terbaik dari anak. Kemudian yang paling penting yang kedua adalah orang tua harus mampu merawat diri sendiri. Hindari memendam perasaan dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Beri jeda dan juga jika perlu cari bantuan tenaga kesehatan mental. Dan yang ketiga adalah bonding atau family time, yang mana bonding ini akan menunjang hubungan sosial dari anak-anak disabilitas sehingga mereka dapat berhubungan dengan baik di lingkungan yang lebih luas. Kemudian selanjutnya adalah rayakan keberhasilan kecil anak, yang mana setiap kemajuan anak sekecil apapun itu amat sangat berarti dan akan terus bertambah gitu. Kemudian dan yang paling penting adalah bentuk atau cari komunitas yang sama gitu. Anak-anak autis ini sudah mulai membentuk suatu komunitas-komunitas autis di luaran sana. Nah, ini tuh perkumpulan ibu dan anak, yang mana ibu ini bisa saling menjadi support system dan anaknya dapat menyalurkan potensi diri lewat kegiatan-kegiatan positif seperti menggambar dan segala macamnya. Akhirnya saya mencoba mengikuti suatu komunitas dan menemukan beberapa temuan. Bisa di next. Nah, temuan yang saya temui adalah di komunitas itu anak dan ibu mereka bekerja sama untuk menciptakan sesuatu sehingga dapat berpenghasilan. Dalam karya ini merupakan karya Dena, anak autis di tingkatan derajat level 2, yang mana ia memiliki sifat yang repetitif. Dalam menggambar, ia misalnya menyukai pola bunga, ia akan menggambar pola bunga terus, sehingga asetnya di rumah tuh menumpuk, dan akhirnya ibunya berpikir bahwa gimana ya caranya supaya aset ini digunakan gitu untuk terpakai lah, nggak waste gitu. Akhirnya ibunya tuh berinisiatif untuk oke lah coba bikin merchandise, siapa tahu ini bisa menjadi pekerjaan untuk Dena gitu, seperti itu. Nah, dalam karya kolaboratif ini Dena dan ibunya memiliki proses kreatif berkarya yang berbeda-beda, di mana Dena membuat asetnya dan ibunya berpikir untuk bentuk merchandise apa sih yang menarik gitu. Nah, terus tugas saya apa? Nah, saya sebagai pihak ketiga
akan menginisiasi cerita tersebut menjadi sebuah instalasi yang mana bisa menyampaikan awareness tentang anak-anak autis ini tuh bisa gitu untuk berkarya, untuk bekerja, untuk segala macamnya. Mungkin perjalanannya akan berbeda, untuk prosesnya akan berbeda, tetapi untuk hasil akhir mereka pun mampu gitu seperti kita. Next. Nah, ini untuk eksperimen yang sudah saya lakukan kemarin di pameran Urban Lab. Yang mana ini menceritakan tentang kasih sayang ibu yang mana direpresentasikan oleh payung yang melindungi Dena dari bulian-bulian di internet. Akhirnya Dena bisa menjalani perjalanan spiritualitas ia untuk menggambar atau berkarya seperti itu. Nah, next. Untuk langkah selanjutnya mungkin nanti di tugas akhir saya akan menciptakan instalasi kolaboratif dengan ibu dan anak disabilitas. Khususnya autis, yang mana hal tersebut akan saya tuangkan dari berbagai macam anak autis, mungkin sekitar 5. Kemudian untuk kalimat penutup, ibu harus selesai dulu dengan masa lalunya, jangan ragu untuk melepaskan anak menuju kemandirian. Karena siapapun dapat berkesenian, jadikan seni sebagai tempat yang inklusif bagi setiap orang. Karena semua orang memiliki hak yang sama dalam berkesenian. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ade Gilang. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Ade Gilang Alparizi. Hari ini saya akan mempresentasikan saya, yaitu Alverno, dokumenter virtual reality untuk pengalaman yang imersif. Secara singkat, saya akan membahas tentang sejarah Alverno. Alverno itu berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Awalnya rumah sakit kusta ini berada cuman hanya pondok-pondok pada tahun 1906. Di situ orang-orang kusta melarikan diri di barat kota Singkawang. Lalu pada saat itu juga kesusteran Belanda, Suster Franciscus melihat bahwa orang-orang kusta ini butuh pertolongan, butuh yang namanya pertolongan untuk medis segala macam. Barulah pada tahun 1917 didirikan rumah sakit Alverno ini. Dan pada tahun 2020 rumah sakit Alverno ini ditutup secara resmi sebagai statusnya sebagai rumah sakit karena masalah pembiayaan, dan sekarang berubah status menjadi panti lepra. Next. Nah, ini adalah mapping yang saya buat dengan tema Alverno adalah rumah. Bagi mereka orang-orang kusta, Alverno bukan hanya sekedar ruang saja, tapi sebenarnya tempat mereka hidup selama ini. Yang selama ini mereka mengalami keterasingan, isolasi, kesepian, kerinduan. Itu pada bagian pertama saya buat. Itu mereka merasakan itu dari tahun 1906 hingga sekarang. Dan setelah saya riset dan lihat, saya merasa bahwa mereka ini telah mati rasa gitu, mati rasa atas kehidupan yang telah keterasingan yang mereka alami. Itu juga menyimbolkan kusta itu juga menyerang kulit dan membuat tubuhnya semakin terkikis. Dan setelah mati rasa, saya juga melihat bahwa orang-orang kusta ini juga merasakan yang namanya penerimaan, dan mereka juga berharap kedamaian setelah kematian. Bagi mereka kematian ini adalah sebuah berkat. Lalu next. Ini adalah statement dari suster mengenai kematian itu sendiri. Ya, apa ya?
Ini kan semuanya orang tuh di sini tuh orang kusta kan. Bukan hanya saya sih yang merasa ini tempatnya indah. Mereka yang pasien, yang beberapa yang kalau mereka cerita-cerita singkat begitu, cerita-cerita dengan mereka tuh merasa apa rumah idaman mereka tuh di sini. Karena mereka tuh merasa apa ya, dengan sudah mati itu menjadi sebuah berkat untuk mereka. Nah, jadi arti kematian bagi orang-orang kusta sebenarnya karena tadi kata kunci yang saya temukan yaitu karena sudah mati rasa orang-orang kusta ini. Next. Lalu mengapa karya ini harus dibuat? Saya sebenarnya sudah 5 tahun untuk menyelami dan memahami konteks apa arti dari keterasingan dan isolasi. Tapi dari sudut pandang saya yang sebagai generasi Z, saya hanya mempelajari kusta dan mendengar kusta itu dari kitab-kitab suci, dari cerita. Tapi saya tidak pernah menyaksikan peristiwa itu secara langsung karena eranya akan segera berakhir. Akhirnya itu yang timbul dari pertanyaan saya. Kenapa karya ini harus dibuat? Mengapa kebesaran manusia sebenarnya justru menjauhi mereka yang sebenarnya yang membutuhkan pertolongan? Itu yang sebenarnya akan saya jelaskan pada karya saya nantinya. Next. Dan setelah saya menjelaskan Alverno adalah rumah, lalu saya memilih kenapa saya harus menggunakan virtual reality. Yang pertama, saya ingin membagikan pengalaman penonton untuk mengunjungi Alverno dan membagikan rasa kehadiran itu, sehingga penonton juga dapat merasakan seolah-olah mereka berada di Alverno, merasakan keheningan ruangan, melihat kondisi pasien dan menyaksikan suasana panti secara langsung. Teknologi virtual reality ini juga kadang disebut mesin empati karena memberikan pengalaman emosional yang lebih dan penonton merasakan bahwa mereka ada di ruang pada Alverno itu. Dan lalu selanjutnya memberikan perspektif personal. Virtual reality ini mampu untuk menciptakan hubungan personal antara penonton dan subjek. Dalam konteks dokumenter ini, penonton dapat melihat sudut pandang pasien serta memperkuat rasa intimasi dan keterlibatan bagaimana penonton dan kehidupan di Alverno. Lalu yang terakhir, memberikan pengalaman yang tidak bisa dicapai pada media-media tradisional sebelumnya. Biasanya penonton tidak hanya jadi pengamat pasif, tapi juga pengamat aktif pada cerita di virtual reality ini. Ini memberikan dimensi narasi yang menarik, yang membuat penonton bisa memilih apa yang akan mereka lihat dan eksplorasi di ruang-ruang Alverno itu. Next. Lalu setelah itu saya membuat logline Alverno, rumah bagi jiwa-jiwa yang menemukan makna dalam perjalanan terakhir mereka. Next. Ini adalah setidaknya storyline pada karya saya nanti yang Alverno setidaknya di film itu juga ada membahas soal perasaan mati rasa tadi, bagaimana tubuh yang sebenarnya mati rasa dan bagaimana Alverno itu bergerak menuju kematian. Oh ya, saya lupa tadi. Dan kenapa saya harus membuat Alverno ini? Ya, ketika para penderita kita sudah berada di era kusta sudah ada obatnya. Kita pada era kusta itu tidak semenakutkan seperti itu, dan ketika Alverno ini rencananya akan ditutup ketika para penderita kusta itu sudah meninggal. Next. Oke, ini trailer eksperimen saya sekaligus penutup dari presentasi saya hari ini. Mari kita kunjungi Alverno. Terima kasih.
Mana bunga yang cantik nih? Ini lagi. Fadilah Allah maqam mindalan warga inna kala tuhlitu ini amin mohon kami yang kami sampaikan kepadamu dengan santara nhân gian puncak xin phu mê màn dân dân tu hòn xì phan chốn chốn chu chu đại gia tu xua hào chịu khen an vui vô man na ý nhãn bình an xuân đi và ta sai永远的谢谢你秋天呀秋天呀 Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya, Mbak Dewi. Selamat siang para hadirin semua, saya Dewi Sari Astuti dan saya akan mempresentasikan seminar publik dengan judul Through the Window. Oke, jadi untuk penciptaan karya saya ini, biasanya untuk penciptaan itu diawali oleh kegelisahan. Tapi untuk saya pribadi, penciptaan ini diawali justru dari kekaguman. Ya, ini adalah salah satu jalan di daerah Tangerang, yaitu adalah Jalan San Diego Bayur. Jalanan ini dipenuhi oleh tanaman pelindung di kanan kirinya. Dan ketika saya melewati jalan tersebut, saya sangat merasa senang, apalagi kalau misalnya sedang berkendara sambil mendengarkan musik, rasanya seperti lagi membuat video klip. Tapi, namanya hidup pasti ada masalah. Jadi dari kekaguman tersebut muncullah beberapa permasalahan. Dan permasalahan tersebut akhirnya menjadi latar belakang dari penciptaan. Permasalahan dimulai dari sampah visual pada tanaman pelindung di Jalan Villa Regensi Tangerang. Kalau yang tadi jalannya itu adalah Jalan San Diego, kalau yang sekarang adalah Jalan Villa Regensi. Mengapa saya memilih jalanan tersebut? Karena Jalan Villa Regensi ini adalah jalan yang tiap hari saya lewati ketika saya pergi bekerja. Jadi saya akan terus melihat kondisi dari jalan tersebut.
dan ini sangat kontras dengan Jalan San Diego. Di Jalan Villa Regency ini banyak banget sampah visualnya. Tidak seperti jalan yang tadi ya, kalau misalnya yang tadi pas lewat rasanya kayak bikin video klip, kalau di sini beda aja vibes-nya. Udah tidak semenyenangkan ketika di jalan yang pertama tadi. Selain tentang sampah visual, yang saya tekankan lagi adalah tentang kesehatan tanaman pelindung. Perlu diperhatikan dalam upaya pelestarian tanaman sebagai bagian dari ekosistem di ruang urban. Oke, next. Nah, untuk tujuan penciptaannya adalah sebagai respon terhadap tanda kutip perasaan tanaman pelindung yang hidup berdampingan dengan manusia di ruang urban. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk yang tadi Jalan San Diego itu jalanannya bersih, pohonnya juga terlihat terawat. Ibarat kata pohonnya itu seperti bahagia gitu untuk yang di Jalan San Diego, sedangkan yang di Jalan Villa Grontowang ini justru malah banyak sampah visualnya. Banyak sekali atribut-atribut kampanye yang ditempelkan, dipaku kepada pohon-pohon tersebut. Bisa dibayangkan bahwa ibarat kata pohon itu di ruang urban, di perkotaan merupakan minoritas karena mayoritasnya itu adalah bangunan. Udahlah minoritas, kemudian pohon ini memiliki banyak job desk-nya ya, melindungi orang-orang yang ada di bawahnya dari terpaan sinar matahari, dari hujan, tapi dia harus memberikan oksigen, dia juga harus menghadapi segala polusi, polusi udara, polusi suara, polusi cahaya, yang harusnya ia bisa hidup tenang damai di hutan, tetapi ketika sudah berdampingan dengan manusia, pohon-pohon itu malah ikut terbawa banyak masalah. Kira-kira seperti itu. Padahal di dalam pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu menerangkan bahwa ada beberapa tempat yang tidak boleh dipasang atribut kampanye dan salah satunya adalah pepohonan. Jadi bisa dikatakan ada beberapa oknum yang melanggar aturan undang-undang untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Nah, ini adalah salah satu perbedaannya ya. Untuk yang Jalan San Diego Bayur, ini jalanannya bersih, pohonnya juga terlihat bahagia. Kemudian di sini sebelahnya ada Jalan Villa Regency, banyak kabel yang bersemerawut ya. Terus kemudian ada banyak juga sampah visual, pohonnya juga terlihat kecil, kurus, tidak terawat. Nah, dari pohon-pohon tersebut, selain menjadikan pohon itu sebagai objek penelitian, saya juga menganggap pohon tersebut adalah guru saya, karena pohon tersebut memberikan ilmu kepada saya. Salah satunya belajar tentang tekstur, karena kebetulan background saya ini adalah seni rupa, jadi hal-hal yang berkaitan dengan visual akan saya pelajari. Salah satunya adalah tekstur. Selain tekstur juga ada warna-warna, atau dalam bahasa kerennya adalah earth tone ya, warna-warna bumi. Ini juga ada eksperimen komposisi. Jadi untuk batang-batangnya yang masih berada di pohon itu juga komposisinya sangat bagus ya. Kita tahu bahwa alam itu merupakan sebuah karya seni yang luar biasa dan bisa dijadikan inspirasi untuk manusia membuat karya seni lainnya. Ini juga ada lagi eksperimen dengan menggunakan Google Earth atau dilihat dari
atas. Nah, di sini ada dua, di sebelah kiri ada jalan San Diego Bayur, yang di sebelah kanan ada jalan Villa Regency, di tengah-tengahnya itu adalah jalan yang ditanami pohon. Bisa dilihat dua perbedaannya, yang di sebelah kiri ini banyaknya itu adalah lingkungan kawasan pabrik. Jadi untuk rumah-rumah warga tidak sebanyak yang ada di Jalan Villa Regency. Jadi untuk yang pohon-pohon di Jalan San Diego ini tidak bersinggungan langsung dengan pemukiman warga. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa pohon-pohon justru malah lebih terawat, karena rumah warganya jauh gitu. Sedangkan di Jalan Villa Regency bisa dilihat sangat padat sekali ya penduduknya. Banyak sekali rumah di sana karena memang di sana itu adalah kawasan perumahan. Nah, dari eksperimen tadi, akhirnya saya membuat karya dengan judul yang sama, yaitu Through the Window, yang ada pada pameran Now and Then tahun 2024 kemarin ya. Nah, sekarang bahas jendela, karena di karya sebelumnya yang tadi Through the Window itu sudut pandang pohonnya dilihat dari dalam ruangan, jadi seakan-akan kita melihat keluar jendela. Ada kursi, ada ilustrasi laci, ada ilustrasi lampu, tapi yang menjadi point of interest-nya itu adalah jendela yang dibuat manual dengan cara melukis. Kenapa saya memilih jendela sebagai POV-nya atau point of view-nya? Itu sebenarnya dari cerita pribadi. Jadi saya pernah masuk ke suatu ruangan terus melihat keluar, oh ada banyak pohon di luar, ternyata ada banyak permasalahan di luar sana. Jadi dari dalam ini kita bisa melihat keluar. Kemudian ini adalah salah satu eksperimen juga, yaitu mengambil gambar dari dalam mobil. Oke, dari pemaparan saya, semoga kita semua bisa saling menjaga selama kita masih hidup di bumi yang sama. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, pemaparan materi oleh MC kita yang paling cantik, Anissa Melani. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Dewi. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk mempresentasikan riset saya dengan judul penyalahgunaan aplikasi live streaming sebagai media pornografi. Sebelumnya saya disclaimer dulu, bukan saya yang pelakunya, tetapi saya berada di dalam lingkungan pornografi tersebut. Oke. Next. Nah, kenapa saya mengangkat topik tentang dunia per live streamingan ini? Karena saya merasa gelisah dengan host-host yang mempergunakan live streaming dengan media pornografi, kayak gitu. Seharusnya live streaming itu bisa kita gunakan dengan positif, biar hasilnya pun positif juga, gitu. Oke, next. Nah, saya membuat mapping di sini. Yang pertama ada judul besarnya yaitu live streaming konten negatif, yaitu pornografi. Di dalam konten live streaming tersebut ada host, ya kan? Host ini usianya bebas, tidak ada dipatokin, mulai dari anak-anak bisa, remaja, dewasa hingga tua. Selanjutnya ada penonton atau audiens. Nah, penonton ini juga patokan umurnya juga tidak dipatokkan, bebas, mau dari remaja, anak-anak, bahkan orang tua juga. Selanjutnya kita juga ada yang namanya gift dan saweran. Nah, ini nih permasalahannya. Kenapa dia bisa melakukan pornografi tersebut? Nanti kita akan cerita ya. Selanjutnya yaitu dari hasil dari gift itu akan mendapatkan uang yang akan di-withdraw dari dolar ke rupiah.
Oke, next. Nah, dari tadi kita sudah bicarakan live streaming. Saya akan menjelaskan apa sih itu live streaming. Siapa tahu teman-teman di sini tidak tahu dengan live streaming. Oke, live streaming itu adalah metode penyiaran digital untuk menyiarkan video secara real time kepada audiens melalui internet. Kayak gitu. Jadi melalui smartphone kita sudah bisa melihat konten-konten atau live streaming seperti yang kita lihat buka di TikTok, udah ada live kayak gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya mau ceritakan. Apa sih itu fenomena GIF atau sawer tentang live streaming ini? Jadi, nyawer adalah tindakan memberikan uang virtual kepada penayang live streaming sebagai bentuk dukungan atau penghargaan. Nah, gimana cara kita untuk memberikan saweran tersebut? Dengan cara top up diamond atau koin kayak gitu. Nah, top up diamond atau koin ini biasanya di rate harga dari 20.000 hingga seterusnya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini dia beberapa aplikasi yang bisa kita download di App Store atau di Play Store. Yang pertama ada Hago, ada TikTok, ada Bigo Live, Papaya Live, Fuya Live, dan Cherry Live. Sebelumnya jangan difoto ya teman-teman, mau dicari nanti, saya takut nih. Oke, inilah data-datanya, beberapa foto dan ada juga video sebenarnya, tapi nggak mungkin saya tunjukkan di sini ya karena sangat sensitif. Oke, jangan kecewa gitu dong. Oke, next. Nah, setelah terjadi tadi tentang pornografi, kita pasti ada dampaknya dong, ada dampak plusnya juga tentunya. Plusnya apa nih? Sesama tahu aja lah kita ya. Dampak negatifnya yaitu tentang maraknya pornografi itu tersendiri. Yang kedua adalah mudah untuk diakses semua umur. Jadi karena sudah ada di App Store atau di Play Store, siapapun bisa untuk mendownloadnya, gitu ya. Selanjutnya ada keamanan privasi terancam. Yang selanjutnya adalah live streaming dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan pengguna. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita sudah mendapatkan duit dengan jumlah yang banyak, itu kita bakalan lagi terus untuk live streaming. Apapun caranya. Oke, next. Nah, ini nih bahaya nih. Jangan sampai difoto lagi ya Mas Gemilang ya. Nah, ini adalah rekam jejak diri yang tersebar di beberapa aplikasi. Salah satu aplikasinya itu Telegram dan Twitter. Nah, ini ada beberapa link yang saya temukan, mohon maaf agak sensitif, dia berhubungan intim di live streaming tersebut kayak gitu. Bahkan ada prank ojol untuk melakukan hubungan intim dengan muka atau wajah tanpa di blur. Ada juga yang memakai topeng seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Nah, apa sih akibat live streaming dengan konten pornografi ini? Next. Boleh di play Bang? Masih terkait konten pornografi, pemirsa, demi saweran penonton, seorang ibu rumah tangga di Sukabumi, Jawa Barat membuat siaran langsung bermuatan konten porno di sebuah aplikasi khusus dewasa. Dan dari aksi pornografinya itu, pelaku mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah dalam setiap bulannya. Nah, jadi di platform tentang live streaming ini, ada gajinya itu bulanan, ada harian, dan bahkan ada mingguan, seperti itu. Oke, next. Nah, ini juga data-data akibat pornografi tersebut. Oke, next. Next. Next dulu. Nah, jadi saya membuat suatu cerita yang saya videokan. Melalui audio. Silakan untuk didengar dulu ya, teman-teman. Di era digital yang penuh gemerlap, dunia live streaming menawarkan hiburan tanpa batas dan koneksi instan. Namun, di balik layar yang penuh cahaya neon dan hadiah virtual, terdapat sisi gelap yang jarang terlihat.
Realita di balik layar adalah sebuah karya yang mengupas tuntas dampak buruk live streaming konten negatif terhadap individu dan masyarakat. Melalui audiovisual yang dramatis dan simbolis, karya ini menggambarkan tekanan mental, eksploitasi, dan absurditas tantangan demi perhatian penonton. Dari senyuman yang dipaksakan hingga aksi berbahaya demi hadiah virtual. Karya ini mengajak penonton untuk merenungkan. Apakah kemajuan teknologi telah menghapus batas moralitas kita? Realita di balik layar bukan hanya kritik, tetapi juga refleksi tentang bagaimana dunia virtual dapat digunakan untuk tujuan yang lebih bermakna. Sebuah karya yang mengingatkan kita bahwa di balik setiap layar ada manusia dengan cerita dan perjuangannya. Nah, jadi saya akan membuat bentuk karyanya, yaitu dari problem yang terjadi di dunia live streaming ini, maka saya akan mencoba membuat seni pertunjukan teater. Saya memilih teater karena saya ingin menyuarakan permasalahan live streaming konten pornografi kepada masyarakat. Dalam teater tersebut, saya ingin mengambil nilai moral dan etika menggunakan sosial media atau aplikasi live streaming secara baik dan benar, agar masyarakat dan generasi selanjutnya bisa menikmati teknologi dan sosial media dengan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Ini keren-keren banget sesi ini nih. Ada yang berguru sama pohon, ada yang menyawer kan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Risa Permana Deli, PhD, untuk naik ke atas panggung seraya menanggapi paparan materi pada sesi ketiga ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nanti kamu sesi setelah ini. Iya, habis ini sesi 4. Berarti pas penanggapnya Mas Urban. Oh iya. Mas Urban tuh filsafat loh. Hah? Dalam filsafat juga. Jadi bakal tahu tuh. Sambil menunggu Ibu Risa apa mau live streaming dulu, Caca? Jangan dong. Dewi. Nanti dulu Mbak Nen, belakang layar aja. Dewi keren banget Dewi, udah lama berguru sama pohon. Objek yang mau aku tampilkan. Oh iya bisa. Bisa. Pantun Mas Dim. Pantun. Pantun dulu dong. Raja mahal. Saya dibayar. Ayo Mas Dim.
Mas Martin sehat Mas? Bu Risa dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya punya waktu 20 menit. Oke, baik. Sebelum saya menanggapi, saya nggak tahu kenapa kalau saya diundang entah mengajar, entah apa aja di pasca IKJ, selalu waktunya itu happy hours kayak gini. Jadi pasti antara ngantuk dan sadar. Jadi saya mohon maaf nanti kalau tanggapan saya agak ngaco. Sebelumnya saya akan memberi juga catatan. Karena saya itu biasanya kalau di pasca IKJ, Mbak Ubit itu mintanya saya di bagian pengkajian. Sementara ini semua adalah penciptaan. Jadi terus terang saya itu malah kagok. Karena biasanya saya ketemunya teks. Sekarang saya ketemu produknya ada film, ada instalasi, ada seni rupa, karya seni rupa, gitu segalanya. Tapi sebetulnya ada hal yang sama, entah itu pengkajian, entah itu penciptaan, bahwa kalian selalu memulai dari masalah. Nah, itu catatan mungkin yang bukan hanya Anda, tetapi selama bertahun-tahun, bukan hanya di IKJ, di tempat lain pun begitu, biasanya ketika mereka bikin penelitian, itu mereka nggak mulai dari masalah, tetapi mulai dari karena harus bikin penelitian. Jadi masalah kemudian dicari-cari. Karena dicari-cari, biasanya mereka juga canggung dengan masalah, mereka nggak menguasai masalah. Tapi saya lihat tadi misalnya pada kasus autisme, pada kasus pelecehan seksual, kemudian adik dengan Alverno, itu ada penguasaan masalah yang baik. Jadi Anda tahu konteks kenapa hal itu dilakukan, penelitian itu dilakukan. Dan menurut saya itu langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika penelitian adalah bertanya kepada diri Anda sendiri, kenapa saya mau melakukan penelitian tentang ini. Catatan saya yang kedua adalah entah itu wujudnya teks, entah itu karya, ketika itu menyangkut hal yang berkaitan dengan diri sendiri, seperti saya harus mengingat namanya satu-satu, Ayara, misalnya kasus Ayara yang sangat personal, maka sebetulnya Anda memiliki kemungkinan untuk bersoal yang jauh lebih luas daripada akademisi. Tadi Anda bersoal tentang The Story of Others yang dibikin oleh penggiat film tentang transgender. Sementara Anda di sini justru Anda ingin mengatakan bahwa saya nggak bikin itu, tapi the story of myself. Jadi bukan sesuatu. Anda justru punya platform yang jauh lebih kokoh untuk melihat masalah transgender yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, ada masalah juga karena Anda nggak membuat film bukan hanya sekedar mewakili kepentingan Anda, tapi ada koridor akademis di sini karena Anda menyelesaikan jenjang pendidikan S2.
Jadi ada masalah subjektivitas dan objektivitas yang harus dijaga. Dan dalam arti tertentu kemudian seluruh disiplin untuk menjaga bahwa subjektivitas itu bisa dipertanggungjawabkan itu menjadi lebih tinggi. Di mana kemudian kuncinya? Kuncinya adalah ketika Anda bisa mengidentifikasi masalah Anda, kemudian secara koherens memperlihatkan titik sambung dari setiap elemen yang membangun masalah. Nah, untuk sampai ke sana yang juga harus diperhatikan dalam semua langkah, entah itu Araya, AB dan yang lain juga, dan adalah menurut saya penting untuk membuat peta masalah. Peta masalah, misalkan peta masalah Anda bersoal tentang masalah autism. Tadi siapa yang bikin autism? Autism itu peta masalahnya itu apa saja? Anda menguasai peta masalahnya autism, tapi kemudian tiba-tiba Anda membuat, saya terus terang agak terganggu karena tiba-tiba Anda akan membuat sebuah kegiatan instalasi ya tadi, produk instalasi. Saya terus terang agak kesulitan untuk memahami bagaimana peta masalah yang begitu besar, bahkan Anda mempersoalkan jaminan hukum dari negara untuk mempekerjakan anak-anak disabilitas, tiba-tiba Anda bikin instalasi yang skopnya kecil sekali. Jadi kira-kira kita ada di planet Saturnus, tiba-tiba kita sampai di Cikini. Nah itu saya nggak ngerti itu dari mana Anda itu. Peta masalah itu sebetulnya yang paling gampang gini. Peta masalah, kalau Anda tahu masalahnya apa, Anda identifikasi. Sebetulnya masalah ini awalnya apa, kenapa bisa begini. Anda identifikasi elemen-elemen masalahnya, kemudian Anda coba menjelaskan berdasarkan sekarang sudut dari masalah yang akan Anda ambil. Misalnya kalau adik tadi bersoal tentang keterasingan, oke itu gedenya. Tiba-tiba dia ngambil Alverno, gitu. Nah dari yang keterasingan dia mengidentifikasi banyak hal, kesepian, mati rasa, apalagi deh. Oke, kesepian gitu. Nah kemudian dari sana kemudian dia membuat koherensi tentang Alverno berdasarkan hubungan dari tiap ini. Baru saya sebagai orang luar, karena nanti yang akan memahami atau memanfaatkan karya Anda, memberi apresiasi pada karya Anda, itu bukan Anda sendiri. Anda berkomunikasi dengan publik. Nah itu membutuhkan sebuah penalaran yang memungkinkan publik itu memahami apa yang Anda pikirkan. Jadi bukan sekedar Anda ngomong sendiri. Dan kalau kita sudah tentang ngomong sendiri, misalnya saya juga akan mempersoalkan cara kalian menulis. Saya boleh nggak ngomong tentang menulisnya ini, Mbak Nen? Ngomongnya tentang menulis, makanya saya minta hard copy karena saya punya kebiasaan untuk mencoret-coret kemudian seperti itu. Memang cara menulis Anda mungkin akan berbeda dengan kalau pengkajian, tetapi seperti tadi yang saya bilang, karena Anda bikin karya mewakili pemikiran Anda sendiri. AB tadi misalkan, saya sangat senang dengan posisi yang Anda ambil, sangat personal cara menuliskan masalahnya. Tapi yang sangat personal ini kemudian kadang-kadang gampang sekali
meleset menjadi jurnal atau curhat. Nah, saya temui itu di AB terutama, tulisannya AB, yang lain dengan catatan, banyak dengan catatan. Kemudian juga kelihatan sekali dalam, tadi saya ngomong masalah, saya ngomong masalah, terus masalah itu dituangkan di dalam tulisan. Nah, ketika masalah dituangkan di dalam tulisan, ada prosedur berikutnya, kalian harus membingkainya dengan pemikiran sekarang, pemikiran yang bersifat akademis. Dan begitu pemikiran bersifat akademis, kalian ketemu lagi dengan kecanggungan derajat berikutnya, yaitu teori. Karena begitu Anda berteori, tadi dari ngomong masalah personal, kemudian menjadi apa yang mau dibuat, itu udah ada jurang yang memisahkan. Nah, tiba-tiba ke teori yang seharusnya bersifat abstraksi yang mempertemukan masalah yang dibuat dengan seluruh publik. Itu lebih canggung lagi. Saya nggak tahu porsi teori kalau untuk penciptaan seberapa Mbak Ubit dan Mbak Nen, tetapi begini. Saya selalu percaya bahwa yang namanya teori itu adalah approach pada kenyataan. Jadi ada kenyataan kayak gini kemudian diabstraksi. Terus kita bisa ngomong, oh jadi sebetulnya masalahnya kusta itu bukan kusta, sebetulnya masalah keterasingan, masalah kesepian, masalah terputusnya dia dari sekitar, alam sekitarnya. Begitu kita ngomong kayak gitu, kusta di mana saja, panti kusta di mana saja itu sama. Mau di Brasil, mau di Afrika, mau di sini sama saja. Tetapi ketika si adik ngomong Alverno ya Alverno. Tetapi begitu dia ngomong tentang keterasingan, kesepian, kita tahu terhubung. Nah, teori tempatnya adalah ketika Anda mengangkat dari yang empirik menjadi sesuatu yang abstrak. Saya tahu kita nggak terbiasa dididik untuk memilah yang empirik, kemudian abstraksi, itu kita nggak punya kebiasaan itu di Indonesia dalam sistem pendidikan kita. Tetapi tidak berarti itu tidak mungkin. Ada Mbak Len, ada Mbak Ubit, ada Mas Martin, ada Pak siapa lagi, ada Bu Sonya, semuanya pasti akan memandu Anda semua. Jadi jangan canggung dengan teori, jangan takut dengan teori, tapi juga jangan bersifat dogmatik bahwa teori itu akan menerangkan kenyataan. Nah, yang kenyataan yang tahu Anda. Jadi sekali lagi, kuasai masalah untuk mengetahui kenyataan itu. Karena hanya dengan menguasai itu, Anda kemudian tahu di mana kalian harus berdiri pada kenyataan. Nah, berdiri pada kenyataan itu yang akan memberi perspektif Anda untuk melihat masalah. Dan perspektif ini yang akan memandu Anda. Oh, kalau begitu, teori yang paling dekat dalam perspektif ini adalah A, bukan B. Dan Anda tahu kenapa saya harus pakai A dan bukan B. Tapi sekali lagi masalah utamanya adalah menguasai masalah. Saya boleh membuat catatan satu-satu atau harus satu-satu? Baik. Baik. Mungkin yang sifatnya lebih teknis dulu saya dari cara kalian menulis. Saya nggak tahu salahnya siapa, tetapi dari hampir 25 tahun saya mengajar, cara menulis kita itu cenderung cara menulis koran, bukan cara menulis akademik.
Makanya kalimatnya itu nggak pernah subjek, predikat, objek. Pokoknya komentar gue apa, gitu. Selalu gitu komentar gitu. Bahkan nanti kalian lihat sendiri ya, gitu. Kemudian karena berkomentar biasanya dasarnya adalah emosi dulu. Karena emosi dia bisa menulis satu paragraf itu satu kalimat. Oh anjang, saya nggak tahu subjeknya di mana, predikatnya di mana, saya nggak tahu masalahnya akhirnya. Kemudian yang saya juga agak keberatan adalah dari dulu saya selalu keberatan, kita selalu bersembunyi di istilah asing. Padahal kita tahu sebetulnya istilah tersebut bisa diterjemahkan di sini. Kenapa saya keberatan? Karena kalau kalian di istilah asing itu menjauhkan kita dari kenyataan, menjauhkan dari masalah. Padahal begitu Anda menerjemahkan, Anda membumikan, membuat itu dekat di kaki kita. Dekat dengan seluruh kenyataan yang kita hadapi sendiri. Kemudian masalah juga berikutnya untuk yang lebih teknis, Mbak Ubid, Mbak Nan, dan Mas Martin, itu adalah cara menulis acuan. Cara menulis acuan saya nggak tahu bagaimana, selalu ada, biasanya kita pakai apa. Biasanya pakai apa, dan apa itu cuma nama keluarga, kemudian tahun gitu. Jadi nggak perlu dituliskan bukunya, ditulis bukunya ini, orangnya, jabatannya apa, itu nggak perlu gitu. Hal lain yang menurut saya juga penting, oke sekarang yang satu-satu. Atau bisa sendiri nanti. Saya mulai dari Ayara. Oke, Ayara saya hanya mempersoalkan tentang the story of others, kemudian Anda akan meng-hijack kira-kira. Otherness itu menjadi milik Anda. Saya ngomong nggak boleh pakai bahasa asing, saya ngomong pakai bahasa asing. Ya, Anda bercerita tentang diri Anda sendiri. Jangan segan untuk melucuti diri Anda sendiri. Itu aja pesan saya. Untuk Fahla, ruang kosong sebetulnya tentang hal ini ya. Ini masalah bukan hanya di Indonesia. Kita tahu ada Harvey Weinstein yang masuk penjara gara-gara itu. Sekarang di Perancis juga ada Depardieu yang sedang digugat karena pelecehan seksual. Jadi itu seperti api dalam sekam, tetapi sekamnya selalu disiram air, gitu. Disiram air terus gitu, sehingga nggak pernah jadi kita nih. Nah kalau sayang juga Anda belum mempersoalkan agak banyak di sini adalah persoalan kalau di sana itu diselesaikan biasanya ada bukan hanya secara individual tapi ada berperserikatan dari berserikat. Jadi kelompok-kelompok profesional di dalam penggiat film itu mereka biasanya berserikat dan perserikatannya ini yang akan mendorong korban, melindungi korban, atau kadang-kadang justru bisa juga menjadi dia mengorbankan korban juga. Nah saya nggak tahu di sini ada tidak serikat seperti itu, tetapi yang saya tahu misalnya di KFT itu mencoba banyak hal untuk melakukan upaya membatasi hal-hal seperti ini. Ternyata mereka juga kesulitan, bahkan KFT. Karena misalnya yang paling rentan itu tentang jam kerja. Karena biasanya kalau yang di perfilman itu dilakukan di luar. Karena jam kerjanya molor sehingga kemudian seperti ada permisif, menjadi permisi pada itu. Nah itu juga ternyata susah. Yang tidak pernah dipersoalkan di sini adalah yang namanya hubungan dengan kekuasaan. Nah hubungan kekuasaan ternyata
itu tetap dominan di dalam soal urusan pelecehan seksual, terutama dalam industri film dan kreatif, karena saya banyak sekali mendengar keluhan seperti ini dan mereka biasanya bilang kalau nggak mau ya udah nggak usah kerja, besok paginya mereka akan mendapatkan pengganti dengan mudah, dan itu yang mempersulit. Berarti juga ada hubungan kerja yang tidak dijamin oleh hukum di situ. Saran saya adalah pada karya Anda adalah coba Anda sebelum penelitian Anda mencari celah-celah di mana pelecehan seksual terjadi. Misalkan tadi waktu kerja orang sudah capek sekali gitu. Kemudian dimensi apa yang terkoyak dari pelecehan seksual pada perempuan. Dan kalau bisa juga memperlihatkan lubang apa yang tetap menganga dan memberi kesempatan pada peristiwa itu tetap terjadi dan berulang. Pada Nakini, untuk karya Anda yang saya ingin tanyakan adalah sebetulnya siapa yang hendak disentuh dari instalasi tersebut? Siapa yang hendak disentuh dari instalasi tersebut? Anda akan membuat instalasinya di mana? Karena untuk saya lebih jelas adalah Anda ingin menyampaikan sebuah pesan tentang bahwa autisme itu bisa ditanggulangi, gitu kan, ditanggulangi sehingga anak ini bisa memaksimalkan daya hidupnya. Gitu. Masalahnya saya belum tahu Anda akan menyentuh siapa, publik, anak autis, orang tua, atau ini, dan apakah wahana yang Anda akan pakai itu bisa menyampaikan. Itu catatan dari saya. Untuk berikutnya, untuk adik, ini dia curi start karena dia yang mengantarkan teks itu ke saya. Pertanyaan saya adalah selalu begini, ada masalah, kemudian adik, saya agak kenal karyanya adik karena kami bertemu dalam sebuah workshop film dokumenter beberapa kali. Yang baru di sini tiba-tiba dia menambahkan VR. Dan pertanyaan saya adalah dari alasan kenapa karya ini harus dibuat menjadi alasan kenapa harus memakai VR. Apakah itu sesuatu yang substansial untuk bersoal tentang keterasingan, kesepian, menanti kematian? Untuk Dwi Astuti tentang pohon ini ya. Sebetulnya sampah visual itu menyentuh masyarakat pada dimensi apa? Kognitif, afeksi, estetik, kemudian apa alasan Anda untuk bersoal tentang sampah visual dengan jendela? Saya nggak melihat, itu yang tadi saya bilang, dari Saturnus tiba-tiba terjun mendarat di Cikini. Jadi saya melihat ada sebuah ketidakterhubungan antara yang Anda persoalkan di Jalan Villa Regency Tangerang dengan karya ini. Atau bisa juga sebetulnya saya justru ingin mempertanyakan apa refleksi yang ingin disampaikan pada karya. Karena tadi Anda memberi dua gambar yang memperjelas masalahnya, yaitu yang satu itu
dia dikelilingi oleh pabrik, yang satu dikelilingi oleh perumahan. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa manusia itu satanik ternyata pada alam? Dan itu yang menjadi elemen utama dari karya Anda. Kemudian Anda bersoal tentang tekstur, apapun yang Anda akan ingin. Tapi ada yang namanya api utama yang Anda ingin persoalkan di sana. Yang terakhir tentang Anissa Melani. Saya berterima kasih sekali pada Anissa karena saya nggak pernah tahu. Saya ngertinya cuma sampai Instagram. Jadi begitu sampai di sini, saya itu tiba-tiba saya membayangkan, oh ada dunia seperti ini. Karena Instagram ada yang live aja, saya tanya, ini anak ngapain sih? Saya nggak tahu, ternyata ada yang sampai seperti ini. Anda menguasai, ternyata Anda menguasai. Tergantung sekarang pada skenario dari teater itu sendiri. Terima kasih. 25 menit, maaf. Terima kasih atas respon yang diberikan penanggap kepada pemateri. Berikutnya adalah sesi foto bersama dan penyerahan cindramata yang akan diberikan oleh Ibu Nan Agnes. Oh, oleh Mas Martin. Maaf ya, salah. Untuk sesi 4 siap-siap ya teman-teman, sesi 4. Teman-teman sesi 4 siap-siap. Oh nih biang kerok semua nih sesi 4.